Nah, jadi adil kan? Kita mendapat bagian semua dari kue ini. Kita bagi menjadi 3. Jadi kita bisa makan semua. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah melakukan sikap seperti itu atau menerapkan sikap seperti itu di dalam keluarga, ya, bersama dengan saudara-saudara kalian di rumah, itu sudah mencerminkan kalau kalian sudah bisa menjadi manusia yang berlaku adil, ya, kepada anggota keluarga kalian, kepada orang-orang di sekitar kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil yang mungkin tidak kalian sadari. Dengan berbagi, dengan memberi, dengan sama banyaknya, sama besarnya, ya. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian di sini anak-anak, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Jadi di sini, ya, sila kedua Pancasila itu dia mengandung arti kesadaran kita, kesadaran sikap kita, perilaku kita, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai moral-moral yang ada dalam kehidupan bersama. Jika belum, perbaiki, benahi. Apa yang salah, lihat lagi, ya. Nah, itu bagaimana kita sadar kalau misalnya kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Apa yang perlu kita lakukan? Kita meminta maaf, ya. Jangan malu untuk mengatakan maaf, ya. Kalaupun kalian misalnya tidak melakukan kesalahan, itu tidak masalah, ya. Kita harus berani minta maaf atau mengucapkan kata maaf ketika misalnya kita tidak sengaja menyinggung perasaannya, kita tidak sengaja misalnya membuatnya sakit hati dengan kata-kata kita, ya, atau tingkah laku kita. Nah, jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi, takut untuk mengatakan maaf, ya, karena tidak maksudnya Ibu, kalau kita misalnya mengatakan maaf terus kepada orang itu bukan berarti kita selalu salah, tidak, ya. Tapi kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah tanpa kita sadari misalnya menyinggung perasaannya, membuatnya merasa tidak nyaman dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita, ya. Nah, jadi kemudian di sini anak-anak, sila kedua Pancasila itu mengandung 6 nilai. Nah, perhatikan pada buku kalian ada 6 nilai di situ. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Setiap manusia itu setara dan sejajar. Nah, jadi anak-anak, ya, di sini maksudnya setiap manusia itu setara, sejajar, sama rata. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, ya. Jadi sama. Di mata Tuhan kita itu sama rata, ya. Mungkin yang membedakan itu hanya sikap, sifat, tingkah laku, karakter, seperti itu. Ya, tetapi di mata Tuhan kita tetap manusia yang sama, ya, yang sejajar. Nah, kemudian yang kedua, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia, ciptaan Tuhan. Nah, di sini kita harus bisa mengakui orang lain, bahwa orang lain itu ada sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dia punya mata, dia punya hidung, dia punya telinga, dia punya mulut, ya, dia punya kepala, punya kaki, punya tangan, sama seperti kita, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Manusia itu kita makhluk yang paling mulia, ciptaannya Tuhan, ya. Nah, kemudian pengakuan dalam rasa atau beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, yang selanjutnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Nah, seperti yang sudah Ibu Guru contohkan tadi, perlakuan adil di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena. Nah, di sini kita tidak boleh berbuat semena-mena. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berbuat sesuka hati kita tanpa memikirkan misalnya, oh,
orang lain tersakiti, orang lain tersinggung dengan kata-kata kita, ya, orang lain marah misalnya karena kita misalnya mengejek dia atau menghina dia. Nah, kemudian yang keenam, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, di mana ada kebenaran, maka di situ harus ada terciptanya keadilan. Ya, sesuatu yang benar itu harus adil, harus bisa diterima oleh orang lain. Ya, di mana kita bisa berbuat adil terhadap misalnya anggota keluarga kita di rumah, teman kita, guru kita, orang lain, atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke buku tematiknya halaman 90. Ya, kalian buka buku tematiknya halaman 90. Nah, di sini apakah kamu masih ingat cerita tentang taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut. Nah, anak-anak kalian nanti bisa baca di rumah ya. Itu di halaman 6. Ya, itu tentang taman bermain yang hilang. Ya, kalian bisa baca di rumah dan ibu guru langsung saja menjawab pertanyaannya di halaman 90. Ya, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, pesan moralnya itu adalah manusia harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam, jangan merusaknya. Jika manusia merusaknya, maka akan menanggung akibatnya. Hutan bakau yang rusak dapat mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di sana punah dan tidak dapat menahan ombak sehingga dapat terjadi abrasi. Abrasi dapat menyebabkan rusaknya pantai sehingga tidak ada wisatawan yang mau datang. Kemudian tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berilah komentar tentang pesan moral tersebut. Nah, kalian bisa tukarkan ya hasil kerja kalian tadi dengan teman-teman kalian misalnya, atau misalnya dengan orang tua kalian di rumah. Nah, di sini manusia hanyalah makhluk yang lemah dan bergantung dengan alam sehingga tidak boleh sombong dan merusak sumber daya alam. Kemudian, apakah pada cerita taman bermain yang hilang kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Nah, yang pertama kita akan melihat sikap yang baik. Nah, sikap yang baik itu Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang rusak atau dirusak oleh manusia. Kemudian selanjutnya sikap yang tidak baik. Nah, sikap yang tidak baik itu adalah manusia merusak hutan bakau yang menjadi habitat beberapa jenis hewan. Manusia mendirikan bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Kemudian, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah. Tugas kalian mencari sikap yang baik itu seperti apa, contohnya. Kemudian, contoh yang bukan contoh sikap yang tidak baik itu apa? Kemudian ciri-cirinya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa? Kalian tuliskan di buku tugas kalian, yaitu buku tematik. Ya, kalian akan bawa pada saat kalian masuk sekolah. Ya, nah tugas hari ini, nah karena besok yang masuk itu adalah sesi kedua, jadi sesi kedua itu mengumpulkan tugasnya besok. Sesi pertama itu hari Senin. Ya, nah yang mengumpulkan tugas tugas besok ya itu adalah sesi yang kedua. Ya. Nah, ini tugasnya di rumah. Kalian buat dulu bagannya seperti ini. Kemudian kalian cari contoh sikap yang baik itu seperti apa. Kemudian yang bukan contoh sikap yang baik itu apa. Kemudian ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Ya, nah itu tadi tugas kalian di rumah. Ya, kalian kerjakan. Nanti ketika kalian masuk, kalian kumpulkan. Ya, sampai di sini. Kita lanjut lagi ke halaman 92. Ya, yang pertama tendangan lurus. Nah, perhatikan di sini tendangan lurus itu menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai kemana gitu ya.